Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga semua berada dalam keadaan sehat. Mari kita mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Di hari Pentakosta, Minggu 31 Mei 2020, pelayan firman Pendeta Budi Triadi Kaidu dengan tema Mengikut Yesus dan mengembalakan kawanan dombanya. Jemaat, saya undang berdiri dan menyanyikan KJ 235 ayat yang ketiga sampai yang 4. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya 32 sampai 33 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 21 sampai 22. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi
semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan pada saat ini, yaitu pada Minggu Pentakosta, dan kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga yang penuh kasih dan rahmat, yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, dengan penuh kasih juga kami datang kepadamu, merindukan sapaan dari firman-Mu untuk kami bersama-sama mengenal apa yang menjadi firman Tuhan dan juga menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karuniakan Roh Kudus ya Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada Minggu Pentakosta ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, demikianlah firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Kegagalan adalah peristiwa yang seringkali dihadapi oleh manusia. Bahkan seorang Rasul Petrus pun pernah mengalami kegagalan. Rasul Petrus gagal dalam mempertahankan imannya pada waktu Yesus ditangkap. Ia menyangkal Yesus sehingga itu yang membuat dia merasa bersalah. Dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah percakapan antara Yesus dengan Petrus adalah terjadi sesudah Petrus menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Dan di situ Petrus merasa yakin bahwa guru atau Tuhannya ini memang sudah bangkit. Tapi penyangkalannya terhadap Yesus sebanyak 3 kali membuat dia ada dalam pergumulan batin yang hebat dan beban berat rasa bersalah yang dialaminya. Dan bisa jadi juga saudara-saudara itulah penyebabnya mengapa Petrus dengan motif yang tidak jelas mengajak teman-temannya menjala ikan kembali. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mereka benar-benar telah meninggalkan persekutuan murid Yesus di Yerusalem dan kembali menjala ikan di Danau Galilea dengan nama baru Danau Tiberias. Mengapa jadi Tiberias? Danau Galilea atau Danau Tiberias merupakan nama danau yang berbarengan dibangun oleh sebuah kekuasaan Romawi di bawah tangan Herodes Antipas. Dan nama Tiberias disematkan untuk menghormati Kaisar Romawi Tiberius. Tiberius adalah Kaisar Romawi sebagai putra angkat pengganti Kaisar Agustus. Dan pada tahun pemerintahannya, uang logam dibuatnya untuk menunjukkan tanda gambarnya dalam Markus 12 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kembali kepada Petrus dan kawan-kawannya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu sedang berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu pergi kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat,
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kapan Yesus mulai berbicara dengan Petrus? Hal itu terjadi setelah mereka sarapan. Mereka semua sudah makan, sudah kenyang, dan mungkin sudah dihibur dengan perkataan yang meneguhkan seperti yang biasa Yesus lakukan selama ini. Yesus telah mengetahui bahwa apa yang harus dikatakannya kepada Petrus akan membuatnya gelisah. Dan kini saudara-saudara, sesudah sarapan dengan mereka, Tuhan Yesus mengkhususkan pelayanan pemulihannya untuk Petrus. Petrus memang tidak menyangka apa yang dikatakan oleh Yesus. Walaupun dia, saudara-saudara yang Tuhan kasih, demikian, dia merasa menyesal atas apa yang dilakukannya. Namun saudara-saudara, di sini Yesus tidak pernah menolak dia. Yesus tidak pernah secara khusus berbicara untuk Petrus, menyalahkan Petrus. Tetapi sebaliknya, Yesus justru meneguhkan kembali panggilannya. Di Kaisaria Filipi, apabila kita masih mengingat cerita ini, bukankah Petrus yang mewakili para murid lainnya mengungkapkan pernyataan bersejarah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup dalam Matius 16 ayat 16? Atau saudara-saudara, ketika perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, bukankah Petrus pula satu-satunya murid yang berikrar kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau," dalam Lukas 22 ayat 23. Atau saudara-saudara, di Taman Getsemani, bukankah Petrus juga satu-satunya murid yang membuktikan kasihnya kepada Yesus, yang dengan gagah berani menetapkan telinga seorang hamba imam besar dengan pedangnya ketika peristiwa penangkapan Yesus? Bukankah dari semua yang ia ucapkan dan lakukan, itu menunjukkan bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus? Apakah yang masih dianggap kurang pada diri Petrus? Adakah yang salah dalam penghayatan imannya dan kasihnya kepada Yesus? Dan kenapa ia mesti ditanya tentang sesuatu yang sebenarnya saudara-saudara sudah ia buktikan selama ini, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Bahkan pertanyaan yang sama sampai diulang 3 kali oleh Yesus. Percakapan Yesus dengan Simon Petrus ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, bukanlah percakapan biasa. Pertanyaan yang sama tetapi dilontarkan sampai 3 kali oleh Yesus, dan dengan tekanan makna yang berbeda dalam ayat 15, 16, 17. Pasti akan menyentuh hati nurani Petrus secara mendalam. Pertanyaan tersebut tidak saja mengingatkan Petrus tentang 3 kali penyangkalan yang telah ia lakukan kepada Tuhan Yesus, tetapi juga menuntun dia untuk menyadari bahwa dia tidak dapat setia dan mengasihi Tuhan hanya dengan mengandalkan kekuatan dirinya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sedikit mundur ke belakang. Saat Yesus akan disalibkan,
Matius dan Lukas mencatat bahwa ketika Petrus sadar telah menyangkal Yesus, ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Artinya saudara-saudara, Petrus terhukum oleh rasa bersalahnya. Dan sangat mungkin ia merasa tidak layak lagi, tidak berguna lagi menjadi murid Kristus, sehingga memutuskan untuk kembali menjala ikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, akhir-akhir ini, setelah penyaliban Tuhan Yesus, 2 kali Petrus telah melihat gurunya sejak kebangkitannya. Dan Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun yang menyalahkan atau mengecam Petrus. Sejak saat itu, kita bisa menduga bahwa Petrus penuh dengan keraguan dalam bertindak, merasa canggung mengenai posisinya kini di hadapan gurunya. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus memulihkannya. Pemulihan dari Yesus ini tidak saja mengampuni, tetapi juga membongkar akar kesalahan, memperbaharui dan memperlengkapi agar orang kembali masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna atasnya. Lalu bagaimana cara pemulihannya? Tadi kita sudah tahu. Cara Tuhan itulah yang diungkapkan dalam perikop ini. 3 kali Kristus bertanya kepada Petrus, apakah dia mengasihinya atau tidak. Pada mulanya saudara-saudara, pertanyaan ini adalah Simon anak Yohanes. Kalimat ini saudara-saudara menandakan bahwa Yesus tidak memanggil dengan kalimat atau dengan kata Kefas atau Petrus, nama yang telah diberikan Yesus kepadanya. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, di mata Yesus, Petrus telah kehilangan keyakinannya akan kekuatan dan keteguhannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Tapi sekarang Yesus memanggil namanya dengan nama asli, yaitu Simon. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka ini? Lebih daripada engkau mengasihi orang-orang ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kasihmu kepada Yakobus atau Yohanes atau sahabat-sahabat dekatmu atau Andreas, rekan dan saudaramu sendiri? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam Matius 26 ayat 33, Petrus mengatakan bahwa komitmennya lebih besar daripada komitmen murid-murid yang lain. Dan sekarang saudara-saudara, Tuhan Yesus bertanya, apakah dia masih yakin bahwa komitmennya lebih hebat daripada mereka? Apakah peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus diadili mengubah sikap Petrus mengenai kasihnya dan komitmennya kepada Yesus Kristus? Dengan demikian saudara-saudara, pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengecam Petrus atas bualannya yang congkak tadi. Yesus hendak bertanya, masihkah engkau berpikir demikian? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, 3 kali pula Petrus memberikan jawaban kepada Yesus. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sekarang saudara-saudara, Petrus merasa malu dengan perkataan gegabahnya yang pernah dia ucapkan. Biarpun mereka semua akan menyangkal engkau, aku tidak. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, di pagi hari setelah sarapan di tepi danau Tiberias ini, Petrus dilayakkan kembali menjadi seorang pemimpin, dengan menyadari bahwa ia tidak boleh memimpin mengikuti suara hatinya, sebab yang dipimpinnya adalah Sang Gembala Agung yang kemudian memiliki domba-domba yang telah mati bagi mereka. Tidak cukup sampai di situ. Yesus menyuruh Petrus untuk menjadi gembala umatnya.
Karena Yesus akan segera meninggalkan mereka, mereka membutuhkan gembala yang dapat memimpin dan menjaga. Jika Petrus sungguh mengasihi Yesus, ia akan bersedia memperhatikan domba-domba Tuhannya. Ia akan mencari domba yang terhilang melalui penginjilan. Ia akan membimbing domba yang lemah melalui pemuridan. Dan seperti domba atau gembala yang baik, maka saudara-saudara, ia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau dulu pengajaran Yesus selalu menekankan kepada penginjilan, maka dalam nas ini penekanannya adalah pada penggembalaan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, lalu siapakah domba-domba yang dimaksud oleh Yesus ini? Domba-domba Yesus bukanlah hanya berbicara soal mereka yang sudah percaya, tetapi juga domba-domba yang sesat yang membutuhkan pertolongan untuk diselamatkan. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesus berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Semua ini sama pentingnya. Dan Yesus memberitakan atau memberikan nyawanya terhadap mereka sekalian untuk menyelamatkan mereka. Dalam Yohanes 10 ayat 17. Itu juga menjadi tugas Petrus. Tugas yang tidak ringan, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena saudara-saudara, Yesus mengaruniakan Roh Kudus untuk menolong Petrus dan para murid lainnya. Singkat kata, saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah kemudian yang menjadi inti percakapan Yesus kepada Petrus dan murid-murid lainnya di tepi danau Tiberias. Lalu hikmat apa yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, pertama, belajar dari penerimaan Tuhan atas diri Petrus. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Tangannya tetap terbuka menyambut kita. Yang perlu kita lakukan adalah berbalik dan kembali mengasihi Dia lebih dari segala yang lain. Sesudah dipulihkan Tuhan, bersikaplah sebagai murid yang rendah hati dan mengandalkan kekuatannya. Kita harus tetap fokus pada tugas dan panggilan kita masing-masing, agar orang lain mendapatkan berkat dari apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, percakapan Yesus dengan Rasul Petrus tersebut dapat menjadi bahan introspeksi bagi kita sekalian. Sudahkah kita mengasihi Yesus? Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih tahu tentang isi hati kita, pikiran kita, bahkan segala yang kita butuhkan? Jika saudara-saudara mengasihi Yesus, maka firman-Nya mengatakan demikian, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, menjadi gembala berarti mengambil peran untuk memelihara dan merawat domba-domba Allah dalam hidup ini. Semua orang dapat mengambil peran sebagai gembala apabila memang dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan mengasihi Yesus bukan sekedar melalui ucapan, tapi juga harus tercermin dalam perbuatan nyata dengan penuh iman kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara yang Tuhan kasih, menggembalakan domba bukanlah pekerjaan gampang. Terkadang domba-domba yang kita layani bisa bersikap tidak menyenangkan. Terkadang kita merasa apa yang kita buat bagi mereka seolah-olah tidak dihargai. Bisa jadi bukannya terima kasih yang kita dapat, malah komplain dan kritikan. Dan itu semua, saudara-saudara, bisa membuat kita kehilangan motivasi dan semangat untuk menggembalakan domba-domba Allah. Tapi saya ingatkan kepada kita sekalian,
Hanya kasih kita kepada Kristuslah yang bisa menjadi dasar motivasi yang cukup untuk memampukan kita untuk terus menggembalakan domba-domba Kristus. Rasul Petrus kemudian kembali mengingatkan kita tentang hal ini dalam pelayanannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas para rasul juga menyertai kita saat ini. Kuasa Roh Kudus memungkinkan kita mengerjakan setiap tugas panggilan kita masing-masing. Perhatikan, meskipun kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang lain, kita harus dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itulah makna menjadi pelayan, menjadi gembala bagi umat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan menolong saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat yang kemudian nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami mengucapkan terima kasih atas firman yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Melalui firman Tuhan kali ini di hari Pentakosta ini, kami diingatkan akan tugas panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa kami harus menjalankan tugas panggilan itu dengan baik, menggembalakan, menjadi saksi yang baik, menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama kami. Saat ini ya Tuhan, izinkanlah kami sekalian menaikkan doa syafaat, khususnya untuk pergumulan kehidupan jemaat Tuhan. Kasihi mereka, berkati mereka, tolong mereka di dalam kehidupannya. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Engkau mengetahuinya. Sebab itu ya Bapa, pertolongan Tuhan yang kami andalkan untuk menolong mereka. Berkati juga ya Bapa untuk kehidupan anak-anak yang kami kasihi. Berkati mereka, berikan damai sukacita di masa-masa perjalanan kehidupannya. Demikian juga sebagai anak kami mendoakan setiap orang tua kami. Berkatilah mereka, kasihi mereka. Kebahagiaan selalu menjadi kehidupan mereka selanjutnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persekutuan umat-Mu, Gereja Kristen Pasundan. Tuhan berkati dimanapun Gereja Kristen Pasundan hadir, supaya kami bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Engkau menyertai setiap karya-karya yang ditorehkan oleh setiap jemaat Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk para pelayan umat-Mu, majelis jemaat, para pendeta, pengurus komisi, maupun panitia-panitia di dalamnya. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Pelayanan yang mereka kerjakan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menjelang Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni.
Tuhan berkati supaya keutuhan bangsa ini tetap terjaga. Toleransi dan juga hal-hal baik boleh kami bangun bersama-sama di negeri ini. Kami juga berdoa untuk persekutuan kaum pria dengan segala pelayanannya di jemaat masing-masing. Kau berkati ya Tuhan, agar kaum pria bisa benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi alat bagi pelayanan yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk upaya pelestarian lingkungan hidup yang kami peringati pada 5 Juni yang akan datang. Tolong ya Tuhan kami sekalian, agar dengan panggilan kami yang harus bersaksi, tidak hanya bersaksi untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga bersaksi untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Biarlah dengan kasih-Mu, kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik, dibarengi penyertaan Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman Rasuli dengan menyanyikan KJ 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu."
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan berdoa bagi persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih atas seluruh penyertaan dan berkat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan ini, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini, yakni tetaplah menjadi saksi, menjadi orang-orang yang menggembalakan kawanan domba Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.